Cina begitu percaya diri menyambut laga di Gelora Bung Karno. Skuad asuhan Branko Ivanovic berencana membantai timnas Indonesia. 4 kekalahan tak menyurutkan Cina menatap asa tampil di Piala Dunia 2026 usai menorehkan 2 kemenangan krusial dalam lanjutan kualifikasi grup C. Meski saat ini duduk di dasar klasemen, koleksi 6 poin Cina membuat mereka menyamai 3 tim lain, termasuk timnas Indonesia di peringkat ketiga. Publik negeri tirai bambu pun antusias menyaksikan kelanjutan perjuangan tim Naga menuju putaran final Piala Dunia 2026. Pujian juga dilontarkan untuk sang pelatih, Branko Ivanovic, yang dinilai telah membawa timnas Cina tampil lebih baik. Ditambah performa pemain naturalisasi Cina yang juga memberi dampak signifikan terhadap permainan tim Naga dalam beberapa laga terakhir. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang dialami Cina di 4 laga awal kualifikasi putaran ketiga dengan 3 kekalahan beruntun. Dari awalnya dihujat habis-habisnya, kini Ivanovic dan timnas Cina diyakini bakal melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Dan demi memuluskan jalan mereka ke babak tersebut, Cina berencana membantai timnas Indonesia dalam pertemuan di Gelora Bung Karno mendatang. Cina berharap hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia sebelum membantai Indonesia dan Bahrain di sisa laga kualifikasi. Menariknya, pertemuan melawan Indonesia akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, tempat di mana skuad Garuda membungkam Arab Saudi. Namun publik Cina begitu antusias dan meyakini akan meraih kemenangan telak saat melawan timnas Indonesia di markas lawan. Di bawah kepemimpinan Ivanovic, tim sepak bola nasional tidak hanya memiliki taktik yang sangat baik dan semangat juang yang ulet, tetapi juga memiliki 1 atau 2 pemain naturalisasi untuk membantu. Tim sepak bola nasional memiliki harapan besar untuk mencetak poin melawan Arab Saudi dan Australia. Selain itu, masih ada harapan untuk meraih kemenangan telak melawan Bahrain dan Indonesia, imbuh mereka. Sementara kemenangan juga menjadi target timnas Indonesia saat menjamu Cina nanti, di tengah optimisme yang tinggi. Hasil melawan Arab Saudi menjadi bukti kekuatan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Target kemenangan yang seharusnya bisa didapat tim asuhan Shin Tae-yong saat bermain di Qingdao bisa terbalaskan. Dengan dukungan penuh puluhan ribu supporter di GBK, ditambah skuad yang semakin mumpuni saat ini, timnas Indonesia diyakini mampu mengatasi perlawanan Cina. Tak hanya hasil imbang tetapi kemenangan total. Menarik dinantikan kejutan apa yang akan terjadi pada pertandingan yang baru akan digelar pada Juni 2026 nanti. Media Vietnam, Dan Tri, berani menantang timnas Indonesia kalahkan negaranya tanpa pakai pemain naturalisasi. Kedua negara akan bersua pada fase grup Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Tantangan ini menyusul dari penampilan luar biasa timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu penampilan paling apik skuad Garuda ditunjukkan dalam laga menghadapi timnas Arab Saudi, Selasa 19 November 2024. Dalam laga itu, Jai Itzes dan kolega sukses menang dengan skor 2-0 dan membuat timnas Indonesia duduk di peringkat ketiga klasemen sementara. Melihat hal tersebut, tim Merah Putih akan menjadi sorotan utama di Piala AFF 2024 atau yang kini bernama Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Timnas Indonesia akan menggunakan sebagian besar pemain U22 dan hanya sedikit menggunakan pemain senior. Bukan hanya itu, asisten pelatih, Nova Arianto, juga menjelaskan akan ada 3 pemain naturalisasi yang dibawa, yakni Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Melihat Indonesia yang tetap membawa pemain naturalisasi di Piala AFF 2024, rupanya membuat publik Vietnam kebakaran jenggot. Bahkan,
Salah satu media setempat sampai menantang agar skuad asuhan Shin Tae-yong tidak menurunkan pemain naturalisasi. Kekuatan Garuda di turnamen Asia Tenggara akan mengalami perubahan signifikan dibandingkan skuad yang mengikuti babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Dantri Komvn dikutip Okezone, Sabtu, 23 November 2024. Pertanyaannya, ketika sudah tidak ada lagi pemain naturalisasi, apakah Indonesia bisa membawa perubahan di kancah Asia Tenggara? Sambung media tersebut. Tantangan ini tentu hanya sebuah gertakan saja, karena publik Vietnam yang khawatir dengan kekuatan timnas Indonesia. Mereka takut jika lawan banyak diperkuat pemain naturalisasi, maka skuad arahan Kim Sang SIK akan sangat kesulitan. Terlebih timnas Indonesia dan Vietnam berada di satu grup yang sama. Oleh karena itu, pertarungan antara musuh bebuyutan akan terjadi sangat dini sejak di babak fase grup. Masih belum terima kekalahan, supporter Arab Saudi tuding timnas Indonesia suap FIFA dan AFC karena banyak mainkan pemain naturalisasi sakit hati karena dikalahkan timnas Indonesia. Supporter Arab Saudi memberikan tuduhan keji yang menyebut jika skuad Garuda lakukan suap terhadap AFC dan FIFA. Timnas Indonesia dituduh melakukan suap terhadap AFC dan FIFA karena boleh memainkan pemain naturalisasi Belanda saat hadapi Arab Saudi. Menurut supporter Arab Saudi, timnas Indonesia menggunakan cara kotor demi mengalahkan negaranya dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong membuat kejutan dengan mengalahkan tim langganan Piala Dunia yaitu Arab Saudi di laga ke-6 Grup C. Padahal, timnas Indonesia sebelumnya mendapat rentetan hasil minor yakni kalah berturut-turut atas Cina dan Jepang sehingga membuat mereka terpuruk di dasar klasemen. Sementara itu, Arab Saudi juga datang dengan kembalinya pelatih Hervé Renard, sosok yang pernah kandaskan Argentina di Piala Dunia 2022 silam. Di atas kertas, timnas Indonesia saat itu tidak diunggulkan karena statistik melawan Arab Saudi menunjukkan jika skuad Garuda belum sekalipun raih kemenangan. Selain itu, absennya dua pemain keturunan yakni Mads Hilgers dan Kevin Dix ditengarai bisa memengaruhi performa tim Shin Tae-yong saat jumpa Green Falcons. Namun fakta di lapangan justru sebaliknya. Timnas Indonesia langsung menekan sejak awal laga. Bahkan Marcelino Ferdinand langsung membuat peluang emas di menit pertama. Gol akhirnya tercipta pada menit ke-32 melalui Marcelino Ferdinand yang memanfaatkan umpan manis dari Ragnar Orat Mang On. Marcelino Ferdinand kembali menambah keunggulan bagi timnas Indonesia melalui brace pada menit ke-57 seusai mengonversi peluang dari Kelvin Verdong. Arab Saudi bukannya tanpa peluang. Instruksi pelatih Hervé Renard untuk terus menyerang berhasil dimentahkan oleh barisan pertahanan timnas Indonesia. Hingga akhir laga, timnas Indonesia mampu menjaga keunggulan atas Arab Saudi. Hasil itu membuat skuad Garuda melonjak ke posisi ketiga sekaligus menjaga kans ke Piala Dunia. Di sisi lain, keberhasilan timnas Indonesia itu ternyata menimbulkan kecurigaan dari supporter Arab Saudi yang masih belum terima kekalahan timnya di Jakarta. Melalui media sosial X, ratusan supporter Arab Saudi menaruh curiga terhadap timnas Indonesia dan menuduh tim Garuda melakukan suap terhadap AFC. Menurut pandangan supporter Arab Saudi, timnas Indonesia kerap diuntungkan karena bisa memainkan banyak penggawa asal Belanda di skuadnya. Mereka menang melalui arbitrase dan suap. Arbitrase tidak akan menjadikan Anda juara, orang Indonesia, dengan bendera Belanda, kata akun Bet44. Tidak hanya itu, akun X yang sama juga menuding jika timnas Indonesia diuntungkan oleh wasit yang katanya tidak memimpin pertandingan secara adil. Supporter Arab Saudi tuduh timnas Indonesia berikan suap kepada AFC. Ia memperlihatkan potongan video Tom Haye yang tampak menjatuhkan pemain Arab Saudi di kotak penalti. Selain itu,
Justin Hubner juga mereka anggap layak dapat kartu merah langsung dari wasit. Namun menurutnya, sejumlah insiden itu dirasa kontroversial lantaran wasit tidak memberikan timnas Indonesia dengan hukuman berat, seperti tendangan penalti. Dampak faktor Asia hari ini adalah untuk mengimbangi gonggongan supporter Indonesia, bendera Belanda, setelah pertandingan Bahrain. Pertandingan diambil alih oleh tim Saudi, tetapi tidak akan membuat pilihan Anda lolos ke Piala Dunia oleh wasit. Trik si lemah, lanjut Bet44. Tuduhan tersebut lantas mendapat respons tegas dari supporter timnas Indonesia. Mereka tampak tidak peduli dan justru mengolok-olok pendukung Arab Saudi itu.